Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutmainah Nur dari kelas 3B Akuntansi Manajerial. Kali ini saya akan membahas mengenai audit. Pertama-tama, saya akan menjelaskan sejarah perkembangan audit. Audit sudah ada sejak zaman dahulu kala. Dahulu, raja-raja menata usaha kejayaan dengan jalan membagi fungsi pencatatan dan melakukan penyimpanan yang baik untuk mencegah terjadinya penyelewengan yang akan terjadi. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya pemeriksaan yang independen untuk meyakinkan ketelitian dan kepercayaan data yang disajikan. Awal perkembangan audit terhadap perusahaan dimulai pada tahun 1800-an. Terkait dengan perundangan Inggris selama revolusi industri. Fokus awal audit pada saat itu adalah untuk menemukan penyimpangan. Selanjutnya, sejak tahun 1940-an sampai sekarang, tujuan auditing adalah satu, meyakinkan kelayakan posisi keuangan dan usaha perusahaan, dan yang kedua, menemukan dan mencegah kecurangan atau kesalahan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai struktur organisasi. Perusahaan memiliki struktur organisasi yang berbeda antara perusahaan satu dengan perusahaan yang lainnya. Struktur organisasi yang baik dalam perusahaan harus menunjukkan garis-garis wewenang dan tanggung jawab yang jelas. Hal ini dilakukan untuk memperkecil terjadinya penyimpangan. Mengapa audit dilakukan? Audit dilakukan karena adanya dua kepentingan yang berlawanan antara manajemen perusahaan dengan pihak luar perusahaan. Manajemen perusahaan ingin menyampaikan informasi mengenai pertanggungjawaban pengelolaan dana dari pihak luar, sedangkan pihak luar perusahaan ingin memperoleh informasi yang andal mengenai pertanggungjawaban dana yang diinvestasikan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan definisi auditing. Menurut ASOBAK atau A Statement of Basic Auditing Concept, mendefinisikan audit sebagai suatu proses sistematik untuk menghimpun dan mengevaluasi bukti-bukti secara objektif mengenai aksi-aksi tersebut dengan kriteria yang telah ditentukan dan menyampaikan hasilnya kepada para pemakai yang berkepentingan. Kemudian saya akan menjelaskan jenis-jenis audit. Jenis audit dibagi menjadi 3. Yang pertama, audit laporan keuangan. Audit laporan keuangan mencangkup penghimpunan dan pengevaluasian bukti mengenai laporan keuangan suatu entitas dengan tujuan memberikan pendapat apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar. Yang kedua, audit kepatuhan. Audit kepatuhan mencangkup penghimpunan dan pengevaluasian bukti dengan tujuan apakah kegiatan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditentukan. Dan yang ketiga, audit operasional. Audit operasional meliputi penghimpunan dan pengevaluasian bukti kegiatan operasional dengan tujuan pencapaian efisiensi, efektivitas, dan penghematan operasional. Selanjutnya, tipe auditor. Tipe auditor dibagi menjadi 3. Yang pertama, auditor internal. Auditor internal merupakan karyawan suatu perusahaan tempat mereka melakukan audit. Yang kedua, auditor pemerintah adalah auditor yang bekerja di institusi pemerintahan. Yang ketiga, auditor independen adalah praktisi individual atau anggota kantor akuntan publik yang memberikan jasa auditing ke klien. Selanjutnya, persyaratan akuntan publik di Indonesia. Persyaratan akuntan publik di Indonesia meliputi 1. Domisili Indonesia, 2. Memiliki register akuntan publik atau AK, 3. Menjadi anggota IAI, 4. Lulus ujian sertifikasi akuntan publik, yang kelima, pengalaman kerja minimal 3 tahun atau 3.000 jam, yang keenam, menjadi ketua audit minimal 1 tahun, dan yang terakhir, wajib memiliki KAP atau bekerja pada koperasi jasa audit. Dan yang terakhir, saya akan membahas mengenai jasa kantor akuntan publik. Jasa kantor akuntan publik dibagi menjadi 2, yaitu 1. Jasa atestasi. Jasa atestasi meliputi audit, pemeriksaan, penelaahan, dan prosedur yang disepakati bersama. Dan yang kedua, jasa non-atestasi. Jasa non-atestasi meliputi jasa akuntansi, pajak, dan jasa konsultasi manajemen. Sekian presentasi yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.